wabarakatuh, Bapak Haji. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bapak Haji kan merupakan orang yang pertama di Kota Lubuk Linggau ini mendirikan pondok pesantren, dan di Provinsi Sumatera Selatan pun Bapak Haji merupakan orang yang pertama mendirikan persatuan pesantren. Nah, izin bertanya nih Abang, apa bedanya pesantren dengan sekolah di luar itu, Bang? Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang tidak mudah, tapi pertanyaan yang sebenarnya menjadi kebutuhan konsumsi umat, karena masih di antara umat itu menyamakan antara sekolah dan pondok pesantren, yang sebenarnya di pondok itu juga ada sekolah. Contohnya kita masih dengar pesantren sebagai sekolah alternatif, padahal kalau mengerti, justru sekolah di pondok itu sekolah favorit. Sekolah seperti biasa adalah alternatif, manakala santri gagal di pondok, sekolah terpaksa seperti biasa, itu namanya alternatif daripada tidak sekolah sama sekali. Kenapa? Karena di sekolah hanya satu kurikulum, sementara sekolah yang ada di pondok ada dua kurikulum plus tatanan yang ketiga. Kayaknya pertanyaan ini penting untuk umat pada umumnya supaya paham sekolah di pesantren itu adalah nomor satu. Alternatifnya kalau anak itu beralasan, banyaklah alasannya, enggak kemakan lah, enggak kerasan lah, akhirnya mengundurkan diri. Rupanya di pondok itu bukan suatu hal yang disukai santri. Di pesantren tidak boleh main HP, di pesantren tidak bisa pacaran, di pesantren sesekali keluar nonton organ tunggal nggak bisa, atau main motor jamrong nggak bisa. Akhirnya santri biasa membuat membuat alasan-alasan. Di sekolah tujuannya seperti dalam kurikulum atau undang-undang, hanya untuk mencerdaskan. Di pondok selain mencerdaskan adalah mensolehkan. Bahkan lebih daripada soleh, anak santrinya harus beradab, ahli ibadah. Maka sangat beruntung orang tua yang punya anak betah di pondok. Satu, lulus sekolah. Yang kedua, ahli ibadah. Yang ketiga, tahu kebenaran. Yang ketiga, mengerti adab yang sebenarnya. Oleh karena itu, Mbak Haji masih melihat ya, anak bukan hanya tamat sekolah S1, bahkan ada yang S2, masih mau durhaka sama orang tua. Tapi santri, insya Allah, kecuali memang santri
yang tidak serius belajar takut sama murka orang tua. Itulah bedanya pesantren. Karena itu kalau menurut Abah Jusi, awalnya program kelas anak tuh ke pesantren. Terus selanjutnya dengar ada bisikan apa dari anak itu. Jangan orang tua langsung mengiyakan kalau ada keluhan santri. Misalnya, nggak kemakan pelajaran, bohong. Dia tuh pengen berhenti, nggak tahan di pesantren itu, bangun sejam sebelum subuh, melakukan ibadah sunnah dan rintihan-rintihan kepada Allah. Yang kedua, di pondok itu tidak ada mainan yang dia sukai. TV ada, tapi sinetron nggak bisa ditonton. Kalau TV dulu kan segede-gede TV, tapi sinetron nggak ada. Dan dipegang oleh pengasuhnya, yang ditonton itu hanya yang dipilih oleh pondok. Jadi 1000 macam alasan, nanti biasanya membuat alasan. Dibandingkan sekolah biasa yang mengundurkan diri, lebih banyak sekolah di pesantren. Di pesantren apa kurangnya? Memang makan tidak seperti enak di rumah, tapi di pesantren itu dipola menunya. Hari ini itu, besok itu. Ya kalau pengen makannya seperti bungkusan dari restoran, ya terpaksa orang tua berat lagi. Nah ini dengan biaya yang terjangkau, makanannya sesuai kebutuhan gizi. Sekolah terbayar, makan terbayar, fasilitas terbuat. Sekolah di rumah pun sama. Sekolahnya bayar walaupun tidak semahal pondok, tapi jajan setiap harinya, keluyuran setiap harinya, itu pakai biaya juga. Kalau dihitung-hitung lebih mahal sekolah di rumah. Tapi begitu tamat, sholat nggak terbiasa, akhlak nggak terdidik, fikih nggak tahu, akidah ini yang penting, akidah. Karena zaman sekarang ini ada akidah yang tampaknya menarik tapi isinya kosong. Seperti akidah rububiyah, akidah uluhiyah, akidah apa itu? Ahlus sifat. Itu semua tidak berdasar, tapi itu hanya analisis seorang yang dikatakan ini yang paling benar. Hati-hati dengan akidah itu, kecewa dengan anaknya sendiri. Itulah kira-kira jawaban.